Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 17 Juni 2021 dengan episode Jantungku. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya 0,9% menjadi minus 1,3%. Kemudian ada dari US Empire Manufacturing yang turun dari sebelumnya 24,3 menjadi 17,4. Kemudian ada dari US PPI Final Demand month on month yang naik dari sebelumnya 0,6 menjadi 0,8. Sementara year on year naik dari sebelumnya 6,2% menjadi 6,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA yang mencatat penurunan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 26,92% menjadi 162,07 miliar rupiah di tahun 2020 dari Kuantan.co.id. Kemudian ada dari PT MNC Investama Tbk atau BHIT yang targetkan pendapatan dan laba bersih tumbuh 15 hingga 20% di tahun ini dari Kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Rukun Raharja Tbk atau Raja yang hingga kuartal 2 ini telah mencapai 50% dari yang dianggarkan untuk tahun ini dari Kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, IHSG ditutup melemah 10 poin atau 0,17% menjadi 6.078. Sektor keuangan, kesehatan, infrastruktur, industrial, konsumer siklikal bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 453 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari akhirnya saat itu tiba. Pada akhirnya, The Fed melalui Jerome Powell mengatakan bahwa para pejabat The Fed akan memulai diskusi terkait dengan rencana pengurangan pembelian obligasi yang selama ini digunakan untuk memberikan stimulus terhadap pasar. The Fed akan mempercepat langkah pengetatan kebijakan di tengah membuncahnya optimisme terkait dengan pasar tenaga kerja dan inflasi. The Fed juga merilis perkiraan yang menunjukkan bahwa The Fed mengantisipasi 2 kenaikan tingkat suku bunga pada akhir 2023 atau lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang serta meningkatkan proyeksi inflasi untuk 3 tahun mendatang. Bank sentral The Fed pada akhirnya masih mempertahankan tingkat suku bunganya untuk tidak berubah hingga 0,25% sejak Maret 2020 silam dan masih tetap mempertahankan laju pembelian obligasi bulanannya senilai 120 miliar dolar. Proyeksi triwulanan dari The Fed menunjukkan bahwa 13 dari 18 pejabat setuju untuk menaikkan 1 kali tingkat suku bunga pada akhir tahun 2023 mendatang dan 11 pejabat melihat ada potensi 2 kali kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2023 mendatang. The Fed sendiri menaikkan proyeksi mengenai inflasi hingga akhir 2023 mendatang. The Fed melihat bahwa proyeksi inflasi akan berada di kisaran 3,4% pada tahun 2021, naik dari sebelumnya yang hanya berada di 2,4%. Proyeksi inflasi pada tahun 2022 berada di kisaran 2,1%, naik dari sebelumnya 2%, dan proyeksi inflasi pada tahun 2023 akan berada di kisaran 2,2%, naik dari sebelumnya 2,1%. Powell mengatakan bahwa inflasi dapat berubah menjadi lebih tinggi dan lebih persisten daripada yang kita harapkan. Namun tingkat pengangguran di Amerika masih berada di kisaran 5,8% pada bulan Mei. Ini yang harus difokuskan untuk dibenahi nantinya. Terkait dengan proyeksi pengangguran tentu saja, The Fed memberikan proyeksi pada kuartal 4 2021 akan berada di kisaran 4,5% dan estimasi secara media untuk kuartal yang sama dalam setahun mengalami penurunan dari sebelumnya 3,9% menjadi 3,8%. Proyeksi pada tahun 2023 mendatang akan berada di 3,5%. Terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sendiri di Amerika, The Fed melihat pertumbuhan ekonomi di Amerika akan terjadi sebesar 7% pada tahun ini, naik dari sebelumnya yang berada di 6,5%. Untuk tahun 2022 mendatang, proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di 3,3% dan proyeksi untuk tahun 2023 mendatang akan berada di 2,4%.
Proyeksi The Fed yang lebih agresif tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal mengenai dengan pengurangan pembelian obligasi di pasar dan kenaikan tingkat suku bunga dapat terjadi lebih cepat. Fokusnya saat ini adalah berarti dalam beberapa pertemuan The Fed mendatang, diskusi terkait dengan pembahasan mengenai rencana pengurangan pembelian obligasi di pasar akan semakin panas. Pertemuan The Fed pada bulan Juli nanti akan menjadi sebuah batu lompatan bagi pertemuan bulan Agustus, di mana FOMC meeting akan dihelat di Jackson Hole, Wyoming. Tempat ini merupakan salah satu tempat sakral di mana menjadi tempat The Fed untuk memberikan indikasi adanya perubahan kebijakan Powell bahwa proses tersebut akan terjadi dengan tertib, metodis, dan transparan yang menjadi bahan bagi kita semua bahwa komunikasi yang baik antara The Fed dan bank sentral di seluruh dunia akan terjadi dengan baik. Namun tentu, gejolak terhadap pasar tidak bisa dihindari. Volatilitas akan kembali meningkat khususnya di pasar obligasi, apalagi setelah US Treasury mengalami kenaikan hampir 1% lebih. Penyesuaian imbal hasil obligasi kita mungkin akan terjadi lebih awal sama seperti 2013 silam. Kita berharap pelaku pasar dan investor harus lebih hati-hati. Begitupun dengan pergerakan rupiah yang berpotensi melemah karena adanya potensi capital outflow di pasar. Pasar saham juga tidak luput dari penurunan kala itu. Kami memperkirakan bahwa penurunan pada titik puncak akan terjadi pada bulan Juli menuju Agustus sebelum pada akhirnya mengalami kenaikan pada bulan Oktober mendatang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dua sisi. Memasuki semester 2 tahun 2021 pemulihan ekonomi menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Berdasarkan rilis data dari Menteri Perekonomian hingga 11 Juni, realisasi dana PEN telah mencapai Rp219,65 triliun atau setara 31,4% dari pagu Rp699,43 triliun. Angka tersebut naik secara kuartalan sebesar 78% dari Rp123 triliun menjadi Rp219,65 triliun. Dari total tersebut, dana untuk sektor kesehatan telah terserap sebesar 20,5% dari pagu Rp172,84 triliun atau sebesar Rp35 triliun. Melanjutkan dari data tersebut, untuk program perlindungan sosial, pemerintah telah mendistribusikan sebesar 43,2% dari pagu Rp148,27 triliun atau sebesar Rp64,04 triliun. Progres tersebut seiringan dengan program utama Kementerian Sosial yang dilanjutkan pada tahun 2021, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai yaitu bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST. Selanjutnya dari program prioritas telah terrealisasi sebesar 29% dari pagu Rp127,85 triliun atau sebesar Rp37,10 triliun. Dukungan untuk UMKM telah terrealisasi 21,5% dari pagu Rp193,74 triliun atau sebesar Rp41,73 triliun. Terakhir, insentif usaha pemerintah yang hingga saat ini telah terserap Rp41,37 triliun atau sebesar 72,9% dari yang dianggarkan Rp56,73 triliun. Upaya untuk mendorong pelaku usaha agar mampu bertahan pasca tekanan dari pandemi dinilai mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Saat ini, UMKM memiliki peran yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu sebesar 64,34%. Dengan bertumbuhnya segmentasi UMKM, dinilai dapat menyerap tenaga kerja di mana UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja terbesar, yaitu 89,2%. Sehingga hal ini dapat menjadi faktor fundamental yang mendasar apabila pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah saat ini. Kami menilai porsi kredit UMKM dari perbankan nasional harusnya mencapai 30 hingga 40%. Hal tersebut seiringan dengan survei yang dilakukan oleh ILP, di mana 90% UMKM mengalami tekanan keuangan selama pandemi dan sebesar 70% UMKM mengharapkan bantuan dalam bentuk kredit modal kerja. Di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia, resiko masih menghantui dengan adanya kenaikan angka COVID-19 yang signifikan. Pengendalian yang masih belum maksimal membuat kenaikan angka COVID-19 terjadi, sehingga tentu harapannya ke depannya meskipun mobilitas masyarakat bertambah, diikuti dengan naiknya aktivitas ekonomi, implementasi dan ketegasan dalam menjalankan protokol kesehatan tetap dijalankan oleh pemerintah. Jangan dibiarkan begitu saja, seperti seolah-olah corona sudah tidak ada. Corona itu ada dan nyata. Mau perekonomian berjalan, tentu penegakan terkait dengan protokol kesehatan harus dijalankan, bukan dibiarkan. Kalau sudah begini, siapakah yang akan disalahkan?
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6049 hingga 6124. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari Tekim, yang ketiga ada dari JSMR, dan yang keempat ada dari Doit. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BHIT atau PT MNC Investama Tbk yang targetkan pendapatan dan laba bersih tumbuh 15 hingga 20% tahun ini. Di tahun 2021, manajemen perusahaan menargetkan laba bersih tumbuh 15 hingga 20%. Untuk mendukung target tersebut dengan mendorong 4 segmen bisnis utama, yakni media, financial service, entertainment hospitality, serta e-commerce dan digital. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 125 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari LPCK atau PT Lipo Cikarang Tbk yang melaporkan total pendapatan kuartal 1 2021 sebesar 239,2 miliar rupiah, turun 58,35% year on year dari 574,4 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun lalu. Di kuartal 1 2021 membukukan penurunan pendapatan. Hal ini tampaknya dampak dari belum pulihnya penjualan rumah tinggal dan apartemen, di mana penjualan rumah tinggal dan apartemen turun 63,32% di kuartal 1 2020. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 58%. Bikin hati penasaran, 3 bulan ngobrol lewat chattingan, bikin hati gak karuan. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Jantungku semakin berdebar-debar, hatiku semakin gak sabar. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, terhapus sudah harapan. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, langsung jadi penyesalan. 3 bulan ngobrol lewat chattingan, mendingan gak chattingan.